Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ya, pada siang hari ini, hari Senin, tanggal 2 November, kita adakan rilis untuk kejadian pada tanggal 3 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober kejadian yang diawali antara desa Pesaku antara Pak Dendi. Di sini sebelum saya sampaikan penjelasan ini, kejadian ini sudah beberapa kali terulang dan kita ingatkan, sudah kita damaikan, namun tetap terjadi kembali. Di sini pada saat hari Minggu terjadi hari Sabtu malam Minggu terjadi kesalahpahaman di mana desa Rarapadede warganya ke desa Pesaku yang tidak tahu untuk mencari loko atau di mana, namun dicurigai, namun tidak ada konfirmasi sehingga terjadi kesalahpahaman. Kemudian kembali lagi ke wilayah Rarapadede menceritakan, nggak tahu bagaimana ceritanya, jadi timbullah permasalahan. Di sini permasalahannya akhirnya meluas kepada warga Pesaku yang akan pulang ke wilayah Pesaku, namun melalui wilayah Rarapadede karena hanya ada satu jalur. Dan pada malam itu ada seseorang atas nama Usman Syarif setelah pulang kerja dari wilayah Palu untuk menuju ke Pesaku melalui desa Rarapadede, diberhentikan oleh beberapa orang. Dan ditanyain untuk KTP dan untuk dibuka helm. Karena kecurigaan yang bersangkutan tidak menghiraukan apa yang diminta oleh yang memerintahkan, kemudian terjadi pengejaran. Karena dia tidak tahu permasalahan, dia pergi saja, namun akhirnya dilakukan peredangan kepada korban. Pada saat korban jatuh dilakukan penganiayaan dan pengerusakan kendaraan. Di sini dari pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap korban, kita amankan ada kurang lebih 4 orang. Di sini ada 8 orang. Ini ada beberapa kejadian. Ini 4 orang yang kita amankan, namun ada 3 yang menjadi DPO. Ada DPO atas nama BDKT dengan MM. Ini masih kita lakukan pencarian karena yang bersangkutan melarikan diri. Yang 4 sudah kita amankan berikut dengan barang buktinya, baik ada senjata tajam maupun juga dengan kendaraan yang kita amankan, kendaraan milik korban. Di sini setelah kejadian tersebut terjadilah perang antara Pesaku dengan Rarapadede, di mana di tengah-tengahnya ada desa Luku. Pada saat warga desa Luku keluar, tiba-tiba kenalah panah atau panah dari busur ya, jatuh ke warga Luku. Ini gambarnya. Dan ini tadi korban pertama atas nama Isman yang diamankan, dibawa ke rumah sakit. Ini korbannya patah tulang dengan luka di kepala di 36 jahitan. Yang kedua terkait dengan yang kena busur, kita amankan juga salah satu yang mengakui juga akan parah. Kita amankan juga. Kemudian juga setelah kejadian tersebut, karena mengingat malam menjelang dini hari kita belum tahu pelakunya, kita masih mengecek keberadaan maupun dari saksi-saksi yang ada di sekitar TKP. Berikut kita mengamankan barang bukti. Hari Minggu kita melakukan mediasi antar kampung, namun yang rencananya kita akan Senin untuk tindak lanjutnya. Ternyata Senin ada kejadian kembali perang antar desa Pesaku dengan Rarapadede. Kemudian kita amankan lagi beberapa orang,
berikut dengan barang buktinya. Dari barang bukti yang kita amankan, ini ada beberapa senjata tajam, baik ini senjata dumdum, ini dumdum, ini pemantiknya untuk korek api tapi diambil kepalanya, untuk apa namanya, mesiunya itu, untuk buat pemicunya. Ini ada golok, ini juga golok, dan ini juga ada panah, busur panah. Ini yang pertama masuk ke korban yang kena sasaran itu, masuknya seperti ini. Namun apabila diambil begini, dia akan dreadel dalam, makanya harus dirobekin. Dia harus dirobekin, diangkat, dilepas begini, baru dijahit kembali. Semuanya berbentuknya ada geriginya. Ini juga. Jadi tiap orang punya ciri khas masing-masing dari pelaku tersebut. Berarti tipikal ini siapa, ada yang membuat seperti ini, model ini, ada yang model seperti ini juga, ada yang model panah. Nah, ini kita amankan orang-orang. Kita amankan dari rumah para pelaku. Dan alat yang digunakan untuk membusur ini adalah menggunakan ketapel. Ketapel ini yang digunakan untuk tarikan. Ditaruh di tengah-tengah sini. Digatik ya. Digatik seperti itu. Tolong jangan dilepas. Nah, ini model juga sama seperti itu juga, digatik juga. Jadi namun terbangnya dilemparnya ke atas. Jadi jatuhnya masuklah ke sini. Kalau dekat mungkin dia bisa panah. Kemudian juga di sini ada senjata rakitan juga dari pipa. Amunisinya dari pecahan kaca maupun beling. Dan paku juga, paku kecil-kecil. Ini juga panah Ambon. Ini juga kita amankan juga. Kemudian ini senjata dengan menggunakan kelereng. Kalau kelereng kita gunakan buat main kelereng mungkin biasa saja. Namun kalau pakai ini dengan mesiu, kena kepala, kalau nggak jendol bocor. Kalau ini juga kita amankan juga ketapelnya untuk tujuannya ini, berikut dengan golok-golok ini. Dan ini senjata Ambon. Ini menggunakan, saya nggak mengajari ini, tapi ini ditemukannya seperti ini. Jadi ini ada masukan di dalam ini. Ini menggunakan ledel kornek. Jadi kalau tegak lurus itu lurus, masuk sih di dalam sini. Dan ini juga ada dundung lagi. Ini senjata rakitan semua yang dibuat oleh para pelaku. Dari kejadian yang awal, yang 4 orang itu kita amankan 1, kemudian berkembang kepada yang lainnya, dan saksi-saksi menyatakan bahwa pelaku diduga atas nama si A pada saat kejadian dia meninggalkan lokasi. Dan dari hal tersebut, dari orang yang menyatakan tersebut kita periksa dan kita geledah, dapatkan semuanya. Masih ada 3 orang lagi yang masih kita cari tadi, karena terkait juga dengan perencanaan, kemudian juga terkait dengan provokator, memprovokasi dalam hal keributan tersebut. Di sini saya amankan semuanya, saya tindak lanjutin semuanya. Kita gunakan pasal yang berbeda-beda. Yang di kejadian pertama kita gunakan 351 ayat 170, kemudian kita jungtokan 351 ayat 1 dengan 351 ayat 2. Di mana yang 351 ayat 2 itu tadi yang korban pertama si Isman, 351 ayat 1 yang tadi yang kena ke sini. Kemudian juga 170 karena pengeroyokan. Di sini ancaman hukumannya kurang lebih 9 tahun untuk 4 tersangka. Terhadap 1 tersangka kita terapkan karena dia merusak motor korban, dia terkait dengan pengerusakan. Kita berikut juga dengan dia membawa senjata tajam, dia memiliki salah satu barang yang ada di sini. Kita terapkan 35
undang-undang darurat dengan undang-undang darurat, berikut juga dengan pengerusakan 480. Jadi kita ancaman hukumannya 10 tahun. Untuk yang berikutnya terkait dengan kejadian pada saat di lokasi membawa senjata tajam, undang-undang darurat nomor 12 tahun 2021, ini ancaman hukumannya juga 10 tahun. Untuk 3 tersangka masih kita dalam tahap pencarian. Dalam hal ini semuanya saya tidak lanjutin dan kita proses secara hukum karena sudah berulang kali, dan ini yang pertama kali untuk kita tindak lanjutin supaya untuk ada deterrent efek atau efek jerah bagi masyarakat yang untuk melakukan hal seperti ini lagi. Dan kita akan tetap melakukan operasi sweeping di warga-warga yang memiliki senjata-senjata seperti ini. Kita informasi kita tampung, kita lakukan pemeriksaan, penggeledahan, dan kita melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah desa dengan kecamatan. Untuk warga pun juga sudah menyadari setelah kita lakukan kita pertemuan di Desa Luku antara Rarapadende dengan Pesaku. Pada saat itu sudah saya sampaikan juga bahwa ini proses akan perdamaian dilakukan bagi yang tidak bermasalah. Tidak ada permasalahan antara pihak Rarapadende dengan Pesaku maupun dengan Luku. Silakan berdamai. Namun yang melakukan pelanggaran, yang melakukan yang pidana, melakukan pidana umum, kita lakukan tindakan secara khusus. Dan ini kita amankan semuanya supaya tidak ada kelanjutan lagi dan tidak ada provokasi lagi. Dan untuk diketahui juga bahwa ini hal ini disebabkan karena adanya komunikasi kedua belah pihak. Ternyata antara warga Pesaku dengan warga Rarapadende ada yang membuat suatu provokasi, dan ini saling berkomunikasi. Setelah menetapkan harinya, mereka melakukan dengan menggerakkan warganya, menggerakkan anak-anak mudanya dengan mempersiapkan. Jadi setelah kejadian malam minggu malamnya itu dia mempersiapkan ini dari hari Minggu sampai Senin subuh. Nah, Senin siangnya baru melakukan aksinya. Dan ini sudah kita ketahui semua, dan dari proses dari barang-barang yang sudah kita sita, kemudian kita lakukan dari pengecekan dari elektronik yang kita temukan, dan kita dapatkan mereka ini. Berikut juga barang-barang ini yang berada di rumahnya karena ada tampilan dari mereka semua. Harapan saya ke depannya untuk Pesaku dengan Rarapadende tidak ada lagi permasalahan terkait dengan perang kampung, karena mereka juga istilahnya mempersiapkan apa yang tidak diduga oleh warga yang tidak bermasalah, sehingga orang yang tidak tahu permasalahan menjadi korban. Di satu sisi yang menjadi pelakunya malah melarikan diri. Ada yang melarikan diri, ada yang ngumpet di rumah, ada yang pura-pura tidak tahu. Namun semuanya sudah kita cek dari kesaksian maupun dengan elektronik. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan kejadian di Rarapadende. Karena ini prosesnya kita butuh waktu, karena pencarian satu persatu dan proses hukumnya kita lakukan. Di sini ada 11 tersangka, namun 3 masih di bawah umur. Itu ada juga kita amankan terkait dengan pengerusakan maupun senjata tajam. Kita yang 8 ini yang sudah dewasa, yang 3 ada kita di bawah umur. Jadi 11 orang sudah kita amankan terkait dengan permasalahan keributan perkelahian antar kampung. Saya harapkan dari 176 desa semuanya dapat berjalan, dapat situasi kondusif. Jadi untuk 2 desa yang katanya sering terjadi perkelahian, saya harapkan tidak terjadi lagi untuk ke depan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan permasalahan di Pesaku Rarapadende. So, Pesaku ada 5, Rarapadende ada 6. Itu semua provokator semua? Selain ada yang provokator, ada juga yang sebagai pemilik senjata tajam, ada yang melemparkan busur, ada yang melakukan penganiayaan, dan ini yang masih kita cari juga pemilik senjata tajam, berikut juga sebagai provokator, sebagai tempat untuk titik kumpulnya juga. Ada 3 orang lagi yang masih kita cari.
untuk 3 orang. Sudah ajukan juga, kita sudah bekerja sama dengan Bakas juga. Untuk saksi hukumnya tetap kita proses hukum dulu. Sama dengan apa yang kita terapkan, karena pada saat melakukan mereka ada di tempat dan yang bersangkutan juga mau memiliki busur-busur seperti ini juga. Jadi kita terapkan undang-undang yang sama sesuai dengan perannya mereka masing-masing yang dijadikan objek oleh masing-masing desa.